Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Firman kehidupan pagi hari ini dari Mazmur 49 ayat 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup kita dari hari ke hari atau dari waktu ke waktu adalah pengalaman yang tidak dapat kita lupakan. Entah itu suka dan duka, pahit dan manis, sulit dan mudah, atau bahkan kadang kita tidak mampu berbuat apa-apa. Jatuh bangun karena kita tidak sanggup memahami semua yang terjadi itu. Di saat kita angkat tangan, menyerah dan pasrah, disitulah Tuhan turun tangan atau campur tangan. Hal itulah juga yang diungkapkan pemazmur dalam penjarahan kehidupan beriman di tengah-tengah dunia kehidupannya. Pengakuan yang jujur, tulus kepada Tuhan dan kepada siapapun. Dalam Mazmur 49 ini, ia bukan sekedar merupakan pujian kepada Tuhan, tetapi juga merupakan ungkapan tentang hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian yang diungkapkan sang pemazmur berkaitan dengan kehidupan orang-orang yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Mereka adalah kaum yang gemilang dan yang disanjung dalam masyarakat. Mereka percaya kepada dirinya sendiri, serta berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Di situ keadaan kehidupan yang nano-nano atau rame rasanya. Jadi mereka adalah kumpulan orang-orang yang membanggakan kekuatan diri mereka dan cenderung untuk hidup bagi kepentingan diri mereka sendiri, yang memperhatikan ternyata bahwa mereka melakukan kejahatan terhadap sesama. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan di dalam nas ini. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Selama seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut. Apabila seseorang menjadi kaya dan apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semua itu tidak akan dibawa sertanya. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan seperti yang dikatakan hewan yang dibinasakan. Saudara-saudara, kesimpulan akhir dari hikmat yang diungkapkan dalam Mazmur 49 adalah bahwa orang yang hidup dalam kelimpahan dan terkemuka di antara masyarakat itu tidak mempunyai pengertian. Maka firman Tuhan menjelaskan bahwa pengertian bukan sekedar pengetahuan, tetapi juga terkait dengan hikmat. Misalnya, penulis Amsal mengungkapkan bahwa orang yang berhikmat itu memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Perlu diingat bahwa Mazmur 49 tidak melarang umat Allah untuk memiliki kekayaan atau berada di antara orang-orang yang terpandang dalam masyarakat. Akan tetapi yang diingatkan harus diwaspadai agar kekayaan tidak mengakibatkan hilangnya takut akan Allah. Orang yang tidak takut akan Allah, yang dibicarakan pemazmur, akan mengalami kebinasaan sebagaimana Mazmur 49 ayat 14 sampai 15. Sadarilah bahwa harta, kuasa, kedudukan, ketenaran, dan jumlah follower di media sosial mungkin yang membuat kita viral
tidak membebaskan manusia dari ancaman hukuman akibat dosa. Ingatlah bahwa dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Saat berhadapan dengan Allah dan harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat, apakah itu berkenan di hadapan Allah. Sadarilah bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara, tidak ada yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh mempercayai Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Ingatlah, percaya kepada Allah itu bukan sekedar pengakuan manis di mulut, tetapi harus diwujudkan melalui ketaatan terhadap kehendak-Nya, yaitu dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia dengan perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Marilah kita hidup dalam ketaatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami, supaya kami sadar akan arti kehidupan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Supaya kami tetap berhikmat dan takut akan Allah, akan segala sesuatu yang kami miliki, atau pengetahuan, kepintaran, kepandaian, dan kekayaan, dan kehormatan, supaya kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, menunjukkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, melalui perkataan dan perbuatan kami sehari-hari. Itulah wujud kehidupan berhikmat yang daripada Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, tetap prokes, Tuhan beserta dengan kita. Amin.